proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Lima negara yang menjajah di Indonesia. Ada 1 Portugis, 2 Spanyol, 3 Belanda, 4 Jepang, 5 Inggris. Tujuan dari 5 negara yang menjajah Indonesia dengan konsep 3G, God kekayaan, glory kekuasaan, dan gospel menyebar ajaran agama. Kedatangan 5 negara tersebut tujuan utamanya adalah bukan berperang, tapi mereka berlomba-lomba untuk mencari sumber-sumber rempah-rempah. Salah satu contoh, 3 contoh sumber rempah-rempah itu diantaranya pala, jahe, cengkeh. Kenapa mereka mencari rempah-rempah? Pada saat itu Konstantinopel, Istanbul, dikuasai oleh bangsa Romawi. Penaklukan di Turki Utsmani oleh Muhammad Al-Fatih. Setelah itu ditutupnya pelabuhan perdagangan benua Asia dan benua Eropa. Itu yang menjadi dan melatar belakangi kelima negara untuk menguasai negara Indonesia. Pada saat itu, Portugis mengutus utusannya ke daerah Ternate dan membuat benteng penguasaan di sana. Setelah penutupan pelabuhan Istanbul, bangsa Eropa itu sangat kebingungan.
melakukan perjalanan, sehingga sekarang melakukan perjalanan bumi ini sangat datar, sehingga bangsa Eropa dan untuk memahaminya sangat betul kebutuhan terhadap rempah-rempah yang sangat tinggi, sehingga mereka melakukan ekspansi ke negaraan Asia. Membuat benteng datang Spanyol yang ingin menguasai Ternate, dan Portugis beserta Spanyol itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencari rempah-rempah. Akhirnya Spanyol menyingkirkan Portugis ke daerah Timur Leste. Belanda datang ke Banten untuk berdagang, lalu mereka diusir, terjadi peperangan dengan Inggris dan Portugis, lalu kabur ke Bali untuk mencari rempah-rempah dan dagang. Lalu Belanda kembali ke kampung halamannya dan mengajak para prajurit lebih banyak berniat untuk menguasai wilayah, bukan untuk berdagang, dan mereka membentuk organisasi besar yang dinamakan VOC. Sebelum terbentuknya VOC, para pedagang Belanda berdagang secara individu atau mandiri. Pemerintahan Belanda membangun kekuatan, membentuk organisasi VOC. Mereka mengajak bangsa-bangsa Eropa untuk menanam saham di Amsterdam, Belanda. Lalu, pemerintahan Belanda mengajak orang-orang profesional untuk bekerja di pemerintahannya. VOC bubar karena banyak sekali yang korupsi. Begitupun penguasa banyak sekali yang menyalahgunakan kekuasaannya dan memisahkan diri dari VOC. Penjajahan Indonesia itu ada 4. Yang pertama, sistem monopoli perdagangan. Orang Indonesia harus menjual hasil rempahnya kepada Belanda. Yang kedua, sistem tanam paksa. Petani diwajibkan untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan indigo. Hasilnya sebagian besar diserahkan kepada Belanda. Yang ketiga itu adalah sistem kerja paksa. Penduduk pribumi dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang sangat buruk tanpa upah yang memadai. Dan yang keempat, sistem sewa tanah. Tanah yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat pribumi harus disewa dengan harga yang sangat rendah dan masyarakat pun harus membayar pajak. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali pada tanggal 29 Mei. Pada saat itu Jepang memberikan putusan agar supaya menginstruksikan untuk membentuk satu panitia yang disebut dengan BUPPKI yang disingkatannya apa? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 6 Agustus pada saat itu Jepang pada saat itu ya dalam arti posisi dijajah oleh Amerika Serikat, yaitu Amerika Serikat pada saat itu melemparkan bom atom di daerah Nagasaki terlebih dahulu. Dan pada saat itu negara Jepang itu masih menjajah Indonesia. Dan pada tanggal 7 baru BUPKI dirubah menjadi PPKI, yaitu apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Sehingga pada saat itu pun negara Jepang itu mengalami kemunduran. Di satu sisi kenapa? Negara Jepang pada saat itu tanggal 7 itu Amerika Serikat datang lagi, yaitu apa? Membuang lagi bom atom yang di daerah Hiroshima. Tadi di tanggal 6 adalah di daerah Nagasaki, di tanggal 7-nya di daerah Hiroshima. Dan pada tanggal 8 Agustus pada saat itu, ya, posisi pada saat itu Sultan Syahrir itu mendengar kabar bahwa Jepang pada saat itu sudah menyerah pada sekutu yang dimaksud adalah Amerika Serikat sama Rusia, gitu ya. Dan pada saat itu pun sehingga Jepang mau tidak mau harus keluar dari Indonesia, ya. Dan pada saat itu pun negara Indonesia dalam posisi terjepit, gitu ya. Di satu sisi apakah mau harus berpihak pada Jepang atau ingin memerdekakan Indonesia? Karena di satu sisi di Indonesia ini ada dua kelompok yang berbeda pemahaman. Yang pertama adalah dari golongan muda, yang kedua adalah dari golongan tua. Dari golongan muda dipimpin oleh Sultan Syahrir, dia mengatakan bahwa
Udah, Jepang udah menyerah kepada sekutu. Kenapa kita harus diam, bertahan diri, menunggu mereka harus mengatakan iya baru kita merdeka? Kenapa harus menunggu seperti itu? Akhirnya apa? Soekarno dan Bung Hatta itu dijemput paksa oleh golongan muda. Ya pada saat itu dijelaskan, lalu apa disampaikan oleh Muhammad Hatta. Kita sekarang ini situasi masih genting. Sehingga Pak, golongan tua yang didukung oleh Ahmad Subarjo pada saat itu mengatakan kepada Sultan Syahrir, kamu itu masih muda, mental kamu masih muda, tapi di satu sisi kamu tidak tahu tentang situasi politik pada saat itu. Sehingga pada saat itu pun di tanggal 15 Agustus, sehingga Jepang itu sudah mengatakan dirinya untuk menyerah. Dan pada tanggal 16 Agustus pada saat itu pun Soekarno dijemput, lalu dibawa ke rumahnya Laksana Maida pada saat itu, lalu ditemukan dengan penyetik teks proklamasi namanya siapa? Jadi Malik pada saat itu. Lalu diketiklah proklamasi itu, dan pada tanggal 17 ya, di tanggal 17 itulah di Jalan Pegasan nomor 56, yaitu di daerah kediamannya Soekarno. Lalu pada saat itu pun pada jam 10.00 waktu Indonesia Barat, lalu Soekarno pada saat dalam keadaan sakit ketika berjuang untuk agar supaya Indonesia itu bisa bersatu, lalu dia menyuruh kepada rakyat Indonesia bahwa kita sekarang sudah merdeka dengan satu konsep yang dibuat dalam konsep itu diketik oleh Soekarno Malik dengan konsep dibuat dengan kata proklamasi. Stop dulu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Untuk Ibu Ratna, mudah-mudahan tidak puas, insya Allah nanti lain kali dilengkapi oleh Pak dosen gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih presentasi yang tadi sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk karena ini materinya sangat bagus sekali. Jadi insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali. Jadi silakan teman-teman yang pertanyaan-pertanyaan yang begitu untuk ditanyakan kepada teman-teman, mudah-mudahan mereka bisa menjawab dengan baik. Oke, hari ini kesimpulan ya, di dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa negara kita itu berbentuk Republik Indonesia. Ya, artinya bahwa negara kita ini adalah bersifatnya adalah presidensial, ya, artinya bahwa setiap yang punya kompetensi ataupun punya kemampuan baru bisa diusulkan menjadi seorang presiden. Tidak seperti halnya sistem monarki yang di satu sisi harus menggunakan sistem keturunan gitu ya, dari sistem kerajaan itu sendiri. Makanya siapapun warga negara yang punya kemampuan, punya potensi, yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden itu di dalam undang-undang itu sudah diatur. Jadi setiap warga negara yang ingin mengajukan diri menjadi presiden itu dibebaskan, baik sipil maupun militer silakan. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah di dalam pasal 18 ayat 1 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibentuk
sesuai dengan sistem otonomi. Ya, otonomi itu adalah sistem, ada yang disebut dengan desentralisasi, ada juga yang disebut dengan sentralisasi. Dahulu di zaman Soeharto itu ada yang disebut dengan sentralisasi. Sentralisasi itu apa? Sentralisasi adalah kebijakan semuanya itu dari pusat. Jadi seluruh daerah itu mau tidak mau harus mengikuti. Tapi dengan hadirnya ya, di zaman Megawati, ya, dilanjutkan lagi dengan zamannya SBY, baru dirubah menjadi sistem desentralisasi. Ya, di satu sisi setiap daerah itu punya potensi, diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sesuai dengan budaya dan karakteristik adat istiadat di daerahnya itu sendiri. Di sini dijelaskan di dalam Undang-Undang tahun 1999 pada saat ketika Soeharto lengser pada di nomor 22 ya tahun 1992 baru dibuat sistem yang disebut dengan sistem otonomi daerah, dari sentralisasi dirubah menjadi desentralisasi. Mungkin itu saja yang baru bisa sampaikan. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita hari ini bertemu hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.